Pelangi University. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Salsa dari Coach Shop Jakarta. Kalau udah lihat Salsa berarti beda bukunya di Semanggi ini sama Coach Shop Jakarta ya teman-teman. Oke, seperti biasa di sesi bedah buku kali ini saya pasti tidak akan sendirian teman-teman, tapi saya akan ditemani oleh teman-teman saya yang luar biasa dan juga pintar. Nah, seperti hari ini berbeda dari hari-hari yang sebelumnya ya. Biasanya saya ditemani entah cewek-cewek, cowok-cowok. Nah, sekarang saya cewek sama cowok. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu ya. Boleh dong kenalan dulu teman-teman. Teman-teman namanya siapa, berasal dari mana, dan pekerjaannya di Coach Shop di sini itu sebagai apa? Boleh ya, silakan. Halo, aku Kurnia Larasati, bagian dari Coach Shop Jakarta dari divisi admin penjualan. Oke. Halo, saya Asep Surya dari Bekasi. Saya di Coach Shop Jakarta ini sebagai logistik. Oke, yang satu dari logistik, yang satu dari admin penjualan ya. Boleh dong cerita sedikit Mbak Kurnia ini sebagai admin penjualan itu job desk-nya apa aja? Mas Asep juga boleh cerita. Kalau admin penjualan itu biasanya habis briefing itu kita omset. Oke. Terus input nota ke Accurate sama melihat di grup foto SN untuk kita masukin SN-nya di Accurate. Oh oke, jadi Mbak Nia ini kurang lebih prosesnya adalah menginput penjualan yang sudah masuk ya ke sistem kita. Oke, kalau Mas Asep sendiri di bagian logistik pekerjaannya apa saja? Kalau untuk saya di bagian logistik, selain saya tuh bisa dibilang CS untuk e-commerce ya. Apa itu e-commerce? E-commerce itu bisa dibilang marketplace untuk penjualan Coach Shop Jakarta. Oke. Jadi untuk pekerjaan saya sendiri, saya memantau orderan yang masuk, menginput nge-print resinya, serta mengecek barang-barang yang akan dikirimkan. Oke. Berarti buat pelanggan-pelanggan Coach Shop di rumah ini yang orderannya udah diterima itu kurang lebih di-handle sama Mas Asep ya, dibantu sama Mas Asep. Oke, ini ya orang di belakang layar Coach Shop nih yang bantu memastikan barang-barang teman-teman itu diterima dengan baik, dengan betul, dan sampai dengan selamat. Oke, boleh dong di-sharing tantangannya apa aja sih di divisi masing-masing, Mas Asep? Boleh deh dimulai. Apa sih tantangannya tersendiri buat kamu? Nah, kalau misalkan dari saya sendiri, untuk tantangan itu pertama dari konsentrasi. Kalau misalkan tidak konsentrasi untuk ngecek orderan, kemungkinan kesalahan itu ada. Gitu. Maka jadi tantangan terbesar itu konsentrasi. Karena untuk konsentrasi sendiri itu tidak sepenuhnya gampang. Ada kalanya beberapa faktor bisa mempengaruhi konsentrasi. Contohnya misalkan lapar ataupun ngantuk. Oke. Bagaimana upaya Mas Asep untuk akselerasi ningkatin konsentrasi kamu? Karena mau nggak mau kamu harus clear all done dong soal pekerjaan. Iya. Untuk meningkatkan itu ya, pertama mencari sesuatu yang buat kamu bisa konsentrasi, misalkan makan gitu. Kamu istirahat dulu lah sebentar, biar balikin konsentrasi lagi. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, ya pasti akan ada kesalahan. Konsentrasi tidak akan kembali. Oke, good ya. Biasanya yang mempengaruhi konsentrasi Mas Asep ini lapar. Nah, kalau saya sih nggak pernah lihat ya Mas Asep ada cemilan, tapi coba dikantongin kayaknya. Nah, itulah cara Mas Asep. Kalau Mbak Nia sendiri tantangannya apa? Kalau aku misalnya nota per hari itu kan lebih dari 200 ya. Terus kita di-handle sama 2 orang. Nah, kalau dari kita itu harus satu hari itu harus selesai. Jadi yang dituntut dalam admin penjualan itu teliti dan juga kecepatan. Oh gitu, kecepatan 200 per hari berdua. Oke, berarti satu orang 100 ya, hebat banget. Terus kamu gimana upaya tadi lebih seperti apa supaya selesai secara tepat waktu? Lebih teliti sih, terus sama kayak Mas Asep misalnya. Teliti itu kan dari konsentrasi ya. Kalau kita nggak konsentrasi, kita juga nggak teliti. Kayak misalnya kalau ada kendala, misalnya ngantuk dikit, terus cari cara misalnya kita biar menghilangkan ngantuk itu dengan apa? Dengan minum air putih yang banyak atau sedikit berjalan ke dapur kayak kemana gitu untuk menghilangkan ngantuk itu. Dapur rumah apa dapur kantor?
Oke, oh jadi gitu ya caranya Mbak Kurnia untuk menghandle. Sebenarnya sama aja ya, kayaknya semua divisi itu salah satu tantangan terbesarnya adalah konsentrasi ya, karena kan kita bekerja ya. Ya dimana kalau kita nggak konsen pasti kerjaan nggak kelar. Dan tadi tips dari teman-teman adalah coba deh kamu melakukan sesuatu untuk take a break sedikit ya, take a break. Bisa dari minum, makan nyemil atau mungkin berjalan-jalan sebentar. Oke. Nah hari ini Mas Asep sama Mbak Kurnia mau sharing sama teman-teman Semanggi apa nih? Kita mau sharing buku bagaimana mencari kawan dan memengaruhi orang lain. Oke, mau Tapi bab kita berapa? akan di bagian 2, bab 1, yaitu lakukan ini dan Anda akan disambut hangat di mana saja. Oke. Dari buku ini yang pertama itu adalah menaruh minat, ya, menaruh minat terhadap orang lain. Yang dimana kalau misalkan kita tidak ada lawan bicara, namun kita tidak menaruh minat terhadap orang tersebut pun akan merasa untuk apa sih kita apa tuh, misalkan saya berhubungan dengan orang tersebut gitu. Kalau misalkan orang tersebut aja nggak minat terhadap dirinya sendiri, apa tuh terhadap lawannya gitu. Jadi yang utama kalau misalkan kita ingin bersosialisasi, taruhlah minat kita terhadap orang tersebut gitu. Dengan cara apa? Pertama, terkadang orang itu hanya fokus kepada minatnya sendiri. Kalau misalkan ke orang lain itu jarang gitu. Tapi ada satu kalimat di mana tertariklah terhadap orang lain, terhadap minat orang lain gitu. Karena kalau misalkan kita tertarik dengan minat orang lain tuh serasa dihargai gitu. Dan kalau kita tertarik dengan minat orang lain, kita pun ya secara tidak langsung ikut senang dengan apa yang orang lain minati gitu. Contoh kasus di mana teman saya itu dia seorang klub motor ya, dan saya di situ menaruh minat seperti apa tuh, mengikuti minat seperti dia, dan dia pun antusias ketika saya mengikuti minat tersebut. Seperti itu sih kalau misalkan itu. Tadi judulnya adalah lakukanlah ini agar kamu Yang disambut hangat di mana saja. Oke, yang pertama adalah taruh minat ya. Pertama. Tadi kan salah satu contohnya dikasih Mas Asep adalah misalkan minat ini, kenapa sih kita harus taruh minat sama orang lain? Karena agar ibarat kata kalau misalkan orang itu tahu kita nggak minat sama dia, gimana dia mau dengerin kita ya, gimana dia mau terima kita, jangankan dengerin kita ya, nyambut kamu ke circle-nya mereka aja mungkin mereka kayak enggan, orang kamu nggak minat sama kita. Mungkin minat di sini juga bisa diartikan dalam contoh, kan kadang kan kita dalam satu circle tuh nggak semuanya sama ya. Misalkan kamu hobi motor, Mbak Kurnia hobi masak-masakan gitu ya, yang dimana mungkin salah satu minat yang bisa kamu ambil adalah dengerin. Kan minat ya, ibarat kata minat itu minat mendengarkan, minat untuk memperhatikan, walaupun sebenarnya kamu adalah dari komposisi yang berbeda-beda gitu, dan minat untuk bicara hal yang sama ya. Seenggaknya kita harus tahu sedikit ya, agar ibarat kata tadi kalau kata Mas Asep itu adalah bentuk kita menghargai gitu. Siapa sih yang nggak seneng, atau misalnya siapa sih yang nggak bakal disambut hangat kalau misalkan kita ngehargai orang itu ya. Oke, good banget. Boleh langsung poin kedua apa tuh Mbak Kurnia? Yang aku ambil dari buku ini, kita diajak bertanya, salah satu hewan yang nggak perlu bekerja untuk bertahan hidup itu adalah anjing. Jadi dia, kalau misalnya hewan lain kan kayak ayam itu harus bertelur, burung kenari itu harus bernyanyi. Nah kalau anjing dia nggak ngelakuin, dia cuma ngelakuin minat dia memberi minat kepada manusia. Nah terus manusia itu memberikan dia cinta, balik cintanya gitu. Jadi kayak anjing ngasih cinta ke manusia, jadi manusia jadi tertarik sama anjing, jadi suka juga sama anjing itu gitu. Terus kalau misalnya ada studi di perusahaan telepon di New York, dia buat studi percakapan di telepon untuk nyari tahu kata yang sering diucap. Yang diucapin adalah aku. Dan juga kalau misalnya kita ada foto segrup nih bareng-bareng, pasti yang pertama dilihat itu kita sendiri. Nah udah dasar manusianya itu tertarik sama diri sendiri. Jadi kalau misalnya harus
kalau misalnya sebelum membuat orang lain tertarik sama kita, kitanya dulu harus tertarik sama orang lain. Oh, oke, gitu ya. Bahkan positifnya bisa dipelajari dari si anjing itu ya. Si anjing nggak bertelur, tapi ada loh orang makan daging anjing itu gimana? Gitu ya. Maksudnya adalah ketika kamu mendapatkan cinta, kamu akan mendapatkan segalanya ya. Bahkan bukan hanya bahkan kamu akan mendapat waktu, bahkan dapat manfaat yang lebih banyak. Mungkin dari teman-teman di sini pernah dengar gak sih terkait soal kalau kita hubungkan dalam pekerjaan ya, kita tuh memang harus bermuka dua, gitu ya. Sebenarnya ini bukan hal yang negatif kalau menurut teman-teman gimana? Kalau misalkan bermuka dua tergantung konteksnya. Oke. Ya. Kalau misalkan untuk konteks kebaikan itu bisa aja. Soalnya ada beberapa orang bermuka dua, namun satu sisi itu untuk menjaga diri dia, ya. Untuk satu sisi memang untuk yang diberikan ke orang lain, gitu. Contoh, misalkan orang ini sedang disudutkan, gitu, misalkan disudutkan, dan dia tuh masang muka satunya untuk menjaga biar dia tuh tidak kelihatan bahwa dia tuh terintimidasi. Dan satu sisi keluar di konteks yang lain, dia tuh seperti sesuatu yang lain, gitu. Jadi ya tergantung tempatnya dia ngebuka wajah itu seperti apa. Oh oke, itu ya. Karena yang sering saya lihat ya case-nya di misalkan lingkup pekerjaan ya, karena kan sekarang kita semuanya tuh seorang staff ya, yang dimana kadang tuh orang enggan untuk menaruh minat mungkin pada atasannya, pada seniornya, karena takut dicap muka dua, penjilat dan lain sebagainya. Padahal dibahas nih di buku ini, kalau kamu taruh minat ke seseorang, orang tuh akan kasih cinta sama kamu. Ya tadi diambil contohnya dari ceritanya Mbak Nia ya, misalkan makanya nggak sedikit orang yang deket sama atasannya itu dapat peluang, ya nggak sih? Padahal itu nggak selamanya negatif ya, kalau kita ngomongin dalam sisi hal positif. Nah, dengan kita taruh minat berarti atasannya itu bisa melihat, oh kamu tuh minat ya sama saya, berarti kamu kalau saya kasih amanah kamu bakal jalankan, kalau dikasih peluang kamu bakal ambil, yang dimana hal tersebut memang nggak semua orang bisa lakukan karena kayaknya belum tahu fakta ini seperti itu. Oke, mungkin ada lagi poin yang mau disampaikan dari Mas Asep dan Mbak Nia. Kalau misalkan dari saya, dari buku ini itu ada beberapa poin lagi untuk menarik minat seseorang. Itu pertama dari cara kita berbicara kepada orang lain. Intonasi ataupun cara kita berbicara itu sangat mempengaruhi. Contoh kata yang paling simpel itu adalah senyum. Cara kita berbicara itu, kalau dengan kita senyum, orang lain akan merasa bahwa kita berbicara dengan dia dengan ramah gitu. Even di telepon juga ya. Tapi ngomong senyum juga kayak gitu ya. Kan beda. Misalkan ada beberapa orang ngomong itu flat aja biasa, gitu kan. Kalau misalkan bahkan ada yang sambil cemberut jutek gitu ya. itu juga masuk. Nah, kalau misalkan ada sebuah kalimat yang dimana ini instruktur bahasa Inggris, bahasa Inggris yang baik itu dengan senyuman, gitu. Kalau misalkan tanpa senyuman itu kurang, untuk kata dia. Makanya dalam bersosialisasi pun senyum itu poin utama sih kalau misalkan untuk bersosialisasi. Terus yang kedua itu dari cara mendengarkan. Cara mendengarkan itu penting kalau misalkan orang lain yang bercerita, seperti itu. Dan yang ketiga adalah tatapan mata. Dan orang ketika berbicara, ketika kita menatap mata dia, orang itu akan merasa ya seperti yang sebelum saya katakan, dia merasa dihargai, gitu. Itu sih poin. Oke, jadi jangan dengerin lah. Terus kalau pillow talk gimana Mas? Kan itu dengernya sambil tidur gitu. Berarti kita nggak menghargai orang dong. Kalau misalnya itu kasus berbeda sih. Oke. Melalui hubungan telepon. Tapi itu salah satu tips-tips yang memang Mas Asep sampaikan kalau kamu mau menarik minat orang lain ya teman-teman. Jadi kalau kamu mau narik minat orang lain, terlebih orang baru, ya jangan ajak pillow talk dulu ya, karena kamu sambil merem gitu ya. Tapi lakukan apa yang tadi Mas Asep katakan. Mungkin ada poin yang lain Mbak, kurang dari Mbak ini gimana? Ada lagi gak? Kalau aku ngambil dari kisah nyata temen aku aja. Oke. Dulu dia pas kita masih sekolah, dia tuh nggak tertarik sama taruh cowok ya.
dia nggak tertarik sama cowok, dia nggak mau dekat sama cowok. Nah terus pas udah kerja, pas beberapa bulan kita akhirnya meet up, terus aku ngeliat kok kayak ada yang beda gitu. Jadi dia lagi ada hubungan, dan ternyata aku ngeliat kayak pas sekolah lu nggak ngebuka diri lu, jadi lu nggak tertarik sama orang, jadi ya orang nggak tertarik sama lu. Terus pas udah kita akhirnya ketemu, terus dia ngebuka dirinya juga, terus dia ngebuka ketertarikan dia terhadap orang lain, jadi kayak kita temennya aja gitu, ngeliat Jadi, dia suka gitu. Oh gitu ya. Kadang ada orang yang bertanya-tanya ya, kenapa jodoh aku tuh gak datang-datang, atau mungkin dalam segi pekerjaan, kenapa sih bos gue tuh kayaknya gak pernah ngelirik gue, atau mungkin biasanya dialami oleh sales ya, kayak kenapa ya aku konsumen maunya datangnya ke sales yang ini gak mau ke aku. Ternyata salah satu faktornya ada yang di Mbak Nia tadi bilang ya, apakah kamu sudah membuka dirimu atau belum? Karena kalau kamu belum membuka diri dan belum taruh minat itu, ya itu nggak akan datang gitu ya. Oke, good. Kamu jangan-jangan single sampai dengan hari ini karena belum ada minat ya? Saya belum membuka diri. Oke. Ada lagi poin yang mau disampaikan? Menarik sekali hari ini. Poin terakhir. Oke, boleh. Poin terakhir yang mau disampaikan adalah orang tertarik kepada sosok yang peduli kepada apa yang menjadi minat mereka. Prinsip ini nggak berkata orang ganti minat kamu menjadi minat orang lain, tapi tertariklah dengan minat orang lain. Oh oke. Itu ya quotes dari penutupan bab ini. Nggak terasa banget ya, ternyata udah selesai nih kita bahas bab ini. Nah mungkin dari Mas Asep sama Mbak Nia tadi kan sudah bedah beberapa bahasan dalam buku tersebut dengan bahasa kalian sendiri yang kita yang saya dan teman-teman semua pasti mudah pahami ya. Ada nggak poin paling menarik dan yang benar-benar kalian lengket banget lah, ngelekat dari kalian yang sampai pada akhirnya kalian mau coba itu untuk di kehidupan kalian? Boleh di-share gak sama teman-teman? Kalau misalkan dari saya yang awal sih, jangan ganti minat kamu. Ini yang akhir Mas? Iya seperti itu. Itu kan yang kalimat yang pertama saya gitu, oke. Tapi itu poin utamanya. Ya, kalau misalkan kita tuh minat tuh jangan diganti, tapi tertarik, itu sih. Oke, jadi itu sebenarnya iya ya, kalau misalkan ini nggak ada di awal kalimat kamu atau akhir bab ini, kita jadi mengartikannya adalah jangan-jangan menarik kepada minat orang lain, kita selalu ganti minat diri kita sendiri, yang nggak jadi diri sendiri. Bukan seperti itu ya teman-teman, tapi kita itu harus minat sama minatnya orang lain, seenggaknya peduli gitu ya, dan mau dengerin dan lain sebagainya. Jadi bukan diganti ya minat kamu. Oke, good banget. Kalau Mbak Nia sendiri? Kalau aku nambahin dari Mas Asep aja, yang jangan ganti minat kamu dengan minat orang lain. Dengan mau membaca buku ini aja, kayak bagaimana mencari kawan, itu kita udah menaruh minat kita untuk mendapatkan kawan, plus kita mencari membuat orang lain tertarik sama kita juga. Oke, nice ya. Berarti memang buku ini menarik banget ya buat dibaca. Terus saya jadi muncul pertanyaan deh, teman-teman kan udah baca buku ini, berarti nanti teman-teman ada tujuan tersendiri nggak? Misalkan, oh iya kalau saya pengen bikin paguyuban di komplek, makanya saya baca buku ini nih. Atau Mas Asep, iya soalnya kan saya banyak berkecimpung dengan konsumen atau dengan chase immerse yang dimana saya berhubungan dengan manusia dan lain sebagainya. Boleh nggak disebutin? Kira-kira abis baca buku ini udah terbayang belum abis ini mau ngapain? Gitu. Kalau misalkan dari saya, jujur saja kalau misalkan saya ini kurang kalau misalkan menaruh minat. Makanya saya membaca buku ini untuk mencari gimana sih menaruh minat, cara untuk ikut serta buat meminat kepada orang lain. Mencari orang ataupun menarik minat calon mertua kayaknya kalau Mas Asep ya. Kalau Mbak Dia sendiri abis baca buku ini kira-kira rencananya mau mulai menarik minat siapa nih? Menarik minat si dia. Seriusan? Oke, nggak apa-apa ya, penting yang positif. Kalau saya sih pastinya pengen banget coba menarik minat di tim saya ya, karena kan saya as a leader yang dimana saya pasti pengen lebih dekat dengan tim saya pengen punya tim yang lebih besar, sehingga saya harus punya minat bisa bisa masuk circle mereka gitu. Oke, nggak terasa kita sudah selesai di pembahasan bab 2 bagian 1. Bagian 2 bab 1 menarik sekali.
mengajarkan saya dan teman-teman Semanggi di rumah untuk tahu gimana caranya kita bisa menaruh minat ke orang lain agar orang lain menyambut hangat kita. Makasih banyak ya Mas Asep dan Mbak Nia sudah mengajarkan saya dan juga teman-teman Semanggi. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua ya. Buat teman-teman di sini mungkin dari tadi ngeliat ya di depan kita ini ada apa? Ini apa sih Mas Asep? Ini cash drawer. Oke, cash drawer. Jadi alat-alat kasir ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang butuh alat-alat kasir, ID card printer dan semua perlengkapan untuk upgrade bisnis kamu bisa beli di mana? Jakarta. Bisa beli di Coach Shop Jakarta, di Tokopedia, di all e-commerce ataupun di website kita dan bisa datang ke toko ya. Toko kita di mana sih? Di Rukan Rukan Mangga 2 Mall, Blok A, nomor 6, nomor 7. Nomor 6 dan 7 dan bisa kontak di bawah sini. Dan khusus Januari ini kita lagi ada banyak promo ya. Mungkin teman-teman lihat di depan sini kita ada tumbler yang lucu-lucu ini eksklusif by Coach Shop dan juga ada TWS dan banyak lagi hadiah menarik lainnya yang dimana hanya akan eksklusif kamu dapatin di Coach Shop Jakarta kalau kamu beli beberapa barang di dalam kamera ini. Oke, terima kasih Sobat Semanggi University, sehat selalu dan sampai jumpa.